A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillah, alhamdulillah, salatu rasulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'in ala umuri dunia waddin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah, sama alhamdulillah, alhamdulillahirrahmanirrahim. Marilah kita di Ramadan hari kelima ini selalu memuji Allah dalam segala situasi. Salat dan salam kita haturkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana yang kita sadari bahwa Ramadan menawarkan kepada kita akhirat. Tidak ada janji dunia di bulan Ramadan. Diampuni dosa, dibebaskan dari neraka. Dan hari ini kita insya Allah akan berbicara bagaimana harta kita membawa kita ke surga. Harta kita memberi manfaat untuk akhirat. Sebelumnya mungkin ini minta di komputer saya ini dibuka partisipasi screen sharingnya. Oh ya, sebentar. Kan ada dua ya. Jangan yang handphone saja, yang satunya lagi. Yang agak buram. Ya. 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 Apa dasar? Udah dibuka. Insya Allah. Jadi hari ini kita akan berbicara bagaimana kita menjadikan harta kita sebagai jalan menuju akhirat. Terkhusus di bulan Ramadan, terkhusus dalam kondisi corona. Maka judulnya fikih infak, ya. Al-infak. Mungkin kalau di di broadcast fikih sedekah ya. Tapi memang fikih sedekah pernah disampaikan. Hari ini kita secara umum fikih infak. Nah, karena di Indonesia juga sering kita mendengar zakat, infak, sedekah. Apa sih al-infak? Nah, Alhamdulillah. Ini bagi seorang mukmin ketika ia mendapatkan rezeki, seharusnya apa yang ada di pikiran kita sebagai seorang mukmin. Jangan sampai ada di pikiran kita hanya urusan dunia saja. Yang kadang-kadang nanti kalau punya uang, pikir misalkan kondisi rumahnya dipikirin, investasi dipikirin, yang belum kemana dipikirin. Nanti kalau punya uang saya ke Hong Kong gitu. Apalagi yang kepikiran juga nanti kalau punya uang ganti mobil, nanti kalau punya uang. Ini memang kebiasaan kita berpikir untuk kehidupan dunia. Itu tidak dilarang. Akan tetapi bagaimana sebaiknya. Ini judul kita, bagaimana kita mencari akhirat dengan harta kita. Nah, kemudian rahimakumullah, ini ayat yang sering saya mengingatkan siapapun dengan ayat ini, yaitu wabtaghi, carilah fima ataqallah, pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu. Fima ataka Allah. Apa yang dicari? Kebahagiaan negeri akhirat. Jadi yang didahulukan kebahagiaan negeri akhirat. Wala tansa, dan jangan kamu lupa apa? Bahagiamu dari kenikmatan dunia. Jadi ayat ini memberikan prioritas wabtaghi, cari untuk akhirat. Sedangkan dunia jangan lupa saja. Dan dunia juga kalau niatnya baik akan menjadi tabungan akhirat. Sebagai contoh, kenapa Anda makan
Saya makan karena kalau nggak makan, saya sakit. Kalau sakit, saya nggak bisa ibadah. Berarti dapat pahala. Nah, jadi ayat ini mengutamakan kehidupan akhirat dan mengatakan bahwa urusan dunia hanya jangan lupa. Kalau jangan lupa berarti porsinya banyakkan untuk akhirat. Nah, hadirin rahimakumullah. Nah ini bahasan kita bagaimana harta kita menjadi milik kita kapan setelah kematian. Kenapa? Karena harta yang diwariskan milik ahli waris. Harta yang diinfakkan milik kita. Maduka ma'anfakta. Hartamu, hakikat hartamu itu yang kamu infak. Infaknya seperti apa? Hari ini kita akan membahas. Maluka ma'anfakta. Alhamdulillah. Jadi marilah kita mumpung di bulan Ramadan dan selalu berpikir tentang akhirat kita. Di bulan Ramadan hampir kita ini ditawarkan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang kehidupan akhirat. Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban maghfirah, urusan akhirat. Man qama Ramadhana imanan wa ihtisaban akhirat. Ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Fa inna lillah kulli yaumin utaqa, kullu lailatin utaqa minan nar, dibebaskan dari api neraka, urusan akhirat. Maka ketika kita dengan harta pun kita berpikir dengan cara apa agar harta menjadi milik kita. Kapan? Setelah kematian. Karena kalau terlambat, ya menjadi milik ahli waris. Ya alhamdulillah kalau ahli warisnya baik. Mereka bersedekah untuk yang meninggal. Tapi kalau tidak, dihabisin juga mereka. Hadirin rahimakumullah, infak secara bahasa adalah ini anfaqo yunfiku infakun, bermakna satu membutuhkan, iftaqoro. Jadi terbalik ya. Kalau makna pertama iftaqoro membutuhkan, yang kedua makna kedua membelanjakan. Kenapa? Allah SWT berfirman, "Qul law antum tamlikuna khazaina rahmati rabbi." Kalau kalian memiliki pundi-pundi rizki, idzan la amsaktum khasyatal infaq. Kalian nggak akan bagiin. Kenapa? Takut miskin. Maka permasalahan orang punya itu takut miskin. Permasalahan orang miskin pengen punya. Permasalahan orang yang punya takut miskin. Jadi kalimat al-infaq di sini bermakna khasyatal infaq, karena kalian takut. Apa takut nggak punya? Iftaqoro itu. Namun makna infak yang kedua adalah menggunakan harta. Anfaqo al-mala, maknanya menggunakan harta. Menggunakan harta ada dua, untuk kebaikan atau untuk keburukan. Maka dalam Al-Quran, surat yang sama-sama kita hafal, bahwa harta itu nggak masalah, yang masalah penggunaannya. Fa'amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra, digunakan untuk apa? Wa amma man bakhila wastagna wa kadzdzaba bil husna fasanuyassiruhu lil usra, digunakan baik menjadi ke surga, digunakan untuk keburukan menjadi ke neraka. Nah, dan di dunia ini memang banyak juga yang kayak Korun. Korun itu bisnismennya ada di zaman Fir'aun. Itu apa? Hanya berpikir untuk kehidupan dunia. Korun sampai sekarang. Kira-kira Korun di mana ya? Hartanya nggak. Bahkan di Mesir itu ada danau. Danau itu asin. Di tengah padang pasir, tapi danaunya asin. Disebut danau Korun. Kembali ya rahimakumullah, jadi anfaqo di sini ada dua makna.
Anfaqo dalam makna dia butuh harta. Anfaqo dalam makna dia menggunakan harta. Karena dalam Al-Quran menyebutkan dua makna yang disebutkan. Jadi kalau anfaqo al-mala artinya baik untuk kebaikan atau keburukan. Mari kita lihat makna infak untuk keburukan dalam Al-Quran. Walladzina yunfikuna amwalahum ria'an nas, mereka yang menginfakkan harta mereka, menggunakan harta mereka ria'an nas dengan tujuan riya, la yu'minuna billah, mereka tidak beriman, wala bil yaumil akhir, mereka tidak beriman dengan hari akhirat, wa man yakuni syaitanu lahu qarin fasa'a qarin. Jadi hadirin rahimakumullah, makna anfaqo di sini adalah dia menginfakkan tapi untuk keburukan. Maka nanti ada 5 hukum infak. Ada yang haram, ada yang makruh, ada yang mubah, ada yang sunnah, ada yang wajib. Ayat lain di sini, innalladzina kafaru, orang kafir, yunfikuna amwalahum, mereka menggunakan harta mereka liyasuddu an sabilillah, untuk menghalangi manusia dari jalan Allah. Mereka orang kafir di bulan Ramadan. Kadang-kadang kafir dan munafik. Apa? Bikin acara supaya umat tidak zikir dari bulan Ramadan. Di maghrib tertawa, di taraweh tertawa, di sahur tertawa. Yang mudah-mudahan tahun ini nggak ada. Allah alam ada atau tidak, yang jelas mungkin paling tidak penontonnya nggak ada gitu. Jadi kalimat infak di sini digunakan, menggunakan harta untuk keburukan juga ada. Yang menarik dari ayat ini, orang kafir sangat antusias menggunakan harta mereka agar manusia terhalang dari jalan Allah. Fasayunfikunaha, mereka akan terus menginfakkan harta mereka, tsumma takunu alaihim hasrah. Kemudian mereka menyesal karena tidak berhasil, tsumma yuglabun, dan mereka akan dikalahkan. Walladzina kafaru ila jahannama yuhsyarun, orang-orang kafir akan digiring ke neraka jahanam. Jadi hadirin rahimakumullah, kalimat infak itu bisa digunakan untuk makna keburukan, tapi juga di ayat lain infak bermakna kebaikan. Ini ayat wa anfiqu fi sabilillah, wa anfiqu fi sabilillah. Dan gunakanlah harta kalian fi sabilillah. Banyak arti fi sabilillah. Baik dengan membiayai para mujahid, baik dengan membiayai proyek-proyek Islami, baik dengan membiayai mewakafkannya, atau mensedekahkannya, atau memberikan. Wala tulqu bi aidikum ila tahlukah. Ini bahayanya kalau kita berhenti, yang beriman berhenti infak fi sabilillah, sama saja dengan membunuh diri sendiri. Kenapa? Tidak ada program Islami yang tidak membutuhkan harta. Pasti. Maka siapapun yang berniat, kenapa Anda mencari dunia begitu hebat dengan tujuan untuk akhirat? Itu maknanya apa? Bukan termasuk orang yang mencari dunia, tapi mencari akhirat. Wahsinu, innallaha yuhibbul. Yang kedua, alladzina yu'minuna bil ghaib. Ini ayat yang kita hafal. Wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfikun. Yunfikun di sini berinfak di jalan yang baik. Walladzina idza anfaqu. Nah ini menggunakan harta secara umum. Lam yusrifu, tidak israf, berarti israf haram. Walam yakturu, tapi juga tidak terlalu pelit. Serba nggak dibelikan. Dia senang punya uang, tapi nggak mau belanja. Ini walam yakturu. Maka nabaita dzalika, wajar saja menggunakan harta. Nanti ada apa hukum menginfakkan harta dengan israf? Haram. Bagaimana israf? Nah, pertanyaannya, apa hukumnya beli tas-tas mahal? Apa hukumnya mobil Mercy punya 60 yang digunakan nggak satu pun? Walam yusrifu, israf. Ya malum lah, kalau punya uang senang dibeli aja, yang murah jadi mahal. Nah. Hadirin rahimakumullah, juga ya ayyuhalladzina amanu anfiqu. Anfiqu di sini dalam ayat yang Al-Baqarah 267 ini, min thayyibati ma kasabtum. Anfiqu di sini zakat. Anfiqu di sini zakat. Liyunfiq dzu sa'atin min sa'ati, infak di sini nafkah suami kepada istri.
Liyunfik dzu sa'atin min sa'ati ini suami ke. Jadi makna infak sebetulnya luas. Makna infak luas sekali. Bisa jadi zakat, bisa jadi nafkah, bisa jadi membelanjakan harta, bisa jadi berwakaf. Jadi memang infak itu lebih luas, yaitu sarful mal, menggunakan harta. Namun juga infak bisa ada hukum yang haram. Nah, infak secara istilah adalah ikhrajul mal, mengeluarkan harta, at-thayyib yang baik. Fitoat, kalau harta yang nggak baik namanya bukan infak, namanya buang sampah itu. Fitoat dalam ketaatan dan dalam hal yang dibolehkan. Jadi infak ini umum. Jadi kalau jis, kadang-kadang infak dalam bahasa Indonesia, infak itu lebih bermakna sedekah. Lebih bermakna sedekah. Jadi ikhrajul mal, mengeluarkan harta. At-thayyib yang baik, fitoat dalam ketaatan. Jadi kalau hartanya yang udah saya udah nggak butuh lagi, bukan infak lagi. Sudah nggak berguna, nggak infak lagi. Diambil tukang rongsokan, ya nggak infak lagi. Wal mubahat dipakai untuk ketaatan dan yang hal-hal yang mubah. Wal mubahat. Jadi kan nanti ada hukumnya mubah apa menginfakkan misalkan nafkah, ya nanti ada contohnya tentang bagaimana nafkah yang membeli makan dan minum mubah. Membeli makan dan minum. Nah, rahimakallah, dua arah infak. Nah, secara umum infak ini ada dua saluran. Ada dua saluran. Pertama, salurannya fi sabilillah. Fi sabilillah. Bagaimana infak untuk membiayai kegiatan di jalan Allah? Contohnya ada infak wajib, zakat. Ketika jihad membutuhkan harta, wajib membiayai jihad. Sekarang bagaimana jihadnya? Misalkan katakanlah kita di alam dakwah, di alam online seperti ini, membutuhkan biaya untuk dakwah, berarti memang termasuk infak di situ. Karena tidak ada kegiatan dakwah kecuali memang membutuhkan biaya. Pengiriman dai ke daerah-daerah. Nah, kadang-kadang kita ini kalau infak yatim aja, itu kan ya betul, ada fadilahnya, tapi infak fisabilillah itu lebih besar pahalanya daripada. Jadi kalau ada pengumuman infak yatim, breng semua. Infak pembiayaan dai nggak ada yang mau. Rasanya pembiayaan dai itu nggak ada manfaatnya. Padahal seorang dai yang dibiayai oleh seorang yang memiliki kelebihan harta, kemudian dia mengajar ngaji, dia berdakwah ke sana kemari, ke dalam pedalaman. Nah, di sini juga mereka kebagian pahalanya dari para dai. Dulu ketika di Jakarta dan masih memimpin pesantren Ma'had Ali An-Nuaimi, kesulitan. Kenapa? Karena kalau ditanya, biasanya kalau yatim banyak yang mau pembiayaan para dai, nggak ada yang mau. Saya bilang, subhanallah. Susah Pak kita menjelaskan. Jadi di antara makna jihad adalah makna menegakkan atau memberikan penjelasan tentang agama, termasuk juga di daerah-daerah yang membutuhkan. Nah, sekarang terasa sekali yang namanya dakwah itu sangat dibutuhkan. Kenapa? Karena di tengah corona ini masih ada yang berpikir bahwa sholat taraweh di masjid itu lebih afdol. Saya bilang ini salah. Kenapa? Ya kalau dalam kondisi taraweh hukumnya beda. Jadi beda. Jadi gini, mana yang lebih syariat? Taraweh di rumah atau di masjid dalam kondisi corona? Lah lebih syariatnya di rumah. Jangan maksain di masjid. Kecuali memang permasalahan kan nggak ada imamnya. Ya memang Allah juga mas tatum saja lah. Ya nggak apa-apa kan seorang sahabat ada yang sholat tahajud. Kulhu lagi. Abu Sa'id Al-Khudri lapor ke Rasulullah. Wahai Rasulullah, ada sahabat tahajud tapi kulhu lagi. Kata Rasulullah, kulhu kan sulusul Quran katanya. Nggak dilarang. Nah,
konsumsi sunnah. Nah ini infak yang sunnah, membiayai pendidikan Islam, membangun masjid, sedekah dan lain-lain. Ya rahimakumullah. Kenapa? Ya tidak sampai derajat wajib. Ada yang selanjutnya, saluran selanjutnya ala nafs wal ahl, yaitu infak untuk diri sendiri dan keluarga. Ini ada yang mubah, infak untuk kebutuhan pribadi, keluarga. Kalau keluarga namanya nafkah. Nafkah ini wajib dari suami ke istri. Nafkah dari suami, dari bapak ke anak. Saya ulang, nafkah wajib dari anak ke bapak dan ibu kalau bapak dan ibunya dalam kondisi keterbatasan ekonomi. Para istri, sekali lagi, jangan marah kalau suaminya ngirim uang ke ibu bapaknya yang dalam keadaan keterbatasan ekonomi. Kewajiban. Kalau kewajiban itu jangan merasa berjasa. Wajib. Kemudian yang kedua, ada yang infak sunnah. Ya misalkan, memberi hadiah. Suami memberi hadiah ke istri, itu sunnah. Maksudnya, dikerjakan mendapat pahala. Ada yang? Kemudian juga, membeli makanan dan hiburan yang dihalalkan. Ini mubah. Makruh, nah, sudah cukup tapi masih berlebihan. Ada berlebihan israf dalam artian tidak mampu tapi ingin berlebihan. Yang kedua juga haram, yang membeli hal-hal yang diharamkan, membeli patung, ngapain beli patung? Haram. Dengan berbagai hukum patungnya. Ada patung yang dimakruhkan, ada. Jadi ada salurannya dua. Nah, memang secara prioritas infak kepada diri sendiri dan keluarga nomor didahulukan karena yang lain itu lebihnya. Zakat lebih dari kebutuhan. Yang sedekah setelah kebutuhan selesai baru ada zakat, ada sedekah dan ada yang lain. Nah, kemudian rahimakumullah. Nah, saya ulangi hukum infak. Ada wajib, zakat, nafkah, dan lainnya. Ada yang mustahab. Mustahab itu mendapat pahala. Sedekah, hibah, hadiah, wakaf, dan lain. Ada. Ini tidak dibedakan. Nah ini ada yang mubah. Punya hobi misalkan. Dia beli ikan koi. Ya mubah-mubah saja. Sebetulnya. Makruh. Nah, membeli hal yang makruh. Misalkan bagi yang menganggap bahwa rokok itu haram. Ya makruh. Berarti membeli rokok makruh. Bagi yang menganggap rokok itu haram. Membeli rokok jadi haram. Nah, infak yang haram, israf. Nah, israf di sini tadi dalam ayat disebutkan apa? Israf di sini bermakna dia udah cukup. Dia nggak butuh. Tapi beli lagi hanya ingin. Saya kira seseorang meninggal. Setelah meninggal di garasinya mobilnya banyak banget. Ngapain? Dan israf ini, jangan gini. Ini mobilnya Mercy. Yang lain mobil, enggak, itu enggak israf sesuai dengan kebutuhannya. Kalau kebutuhannya. Jadi beda kebutuhan orang ya. Ada mobil mewah dia butuh, ya silahkan selama tidak sampai haram. Akan tetapi kalau berlebihan, jarang dipakai, yang lain tinggal debu aja, itu juga israf. Juga termasuk haram infak yang riswah. Ini kalau nggak dikasih uang lama nih, riswah. Kecuali kalau memang ya kan pernah kita berbicara masalah riswah, kalau kita hak kita kemudian tidak diberikan kepada kita karena kita nggak ngasih, yang dosa dia, kita nggak dosa. Ada pernah kita berbicara masalah riswah. Jadi, nah, misalnya sedikit saya ingin menjelaskan. Apa hukumnya wali murid ngasih hadiah kepada guru-guru? Pertama, tanya sama sekolahan, boleh nggak? Kata sekolah boleh. Yang kedua, ada niat untuk merubah nilai nggak? Enggak, ini terima kasih. Boleh, nggak haram. Ini kerjaan haram aja kerjaan. Apapun haram aja. Saya kira nggak benar kayak begitu. Kenapa? Karena yang namanya memberi hadiah, bab hadiah, ke guru tidak berpengaruh, bukan niat untuk merubah nilai. Sekolahan mengizinkan, hanya terima kasih kepada guru. Dan gurunya jangan terpengaruh juga. Ini biasanya tiap tahun ngasih uang, kita lebihin dikit, itu jadi salah.
biar mengalir sebagaimana adanya. Hadiah seperti itu tidak haram. Tidak. Tahabu, riba. Riba itu orang transaksinya hadiah kok jadi riba gimana? Jadi salah satu sunnah adalah seperti di bulan Ramadan ini, salah satu yang dianjurkan oleh Rasulullah adalah membalas pemberian. Jadi kalau tetangga ngasih kue dengan piring, itu piring jangan dikembaliin dalam keadaan kosong. Kembaliin dalam keadaan isi juga. Kenapa? Namanya membalas pemberian hadiah. Nah, jadi ini tentang hukum-hukum infak, ada yang wajib, ada mustahab, mubah, makruh, haram. Kemudian rahimakumullah, tadi yang haram jelas kalau digunakan untuk yang haram. Kesel sama orang, biayain orang, tolong pukulin dia, ya jelas haram itu. Juga saya ingin ingatkan, diantaranya juga Allah haramkan kita pakai dan kita beli, yang itu juga nggak boleh. Terserah silang pendapat tentang nonton di bioskop. Yang jelas nonton di bioskop, kalau memang menurut fatwa yang mengharamkan, beli karcis untuk nonton termasuk haram. Infak yang haram. Tapi kan pokoknya kalau ke bioskop dulu, yang bioskop masih tempat yang tidak baik. Kemudian rahimakumullah, jadi infak ini nanti tergantung hukum-hukum yang selanjutnya. Misalkan membelinya apa, barang yang dibelinya. Infak, tujuan infak. Nah ini penting. Tadi dikatakan bahwa kita yang beriman berpikir apa? Bagaimana kita mendapatkan akhirat dengan harta kita. Maka tujuan infak atau konsumsi seorang muslim adalah sebagai sarana penolong untuk beribadah kepada Allah. Dan wa khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Bagaimana infak kita berpahala melalui infak atau melakukan infak sesuai dengan arahan Al-Quran dan Sunnah. Sekali lagi, ibu, bapak-bapak yang saya hormati, akan sangat rugi seandainya kita menggunakan harta kita tanpa ada harapan pahala akhirat. Kalau ke istri, niatkan nafkah yang suami. Kalau itu dan ini, niat itu penting. Maka kita yang dulu sering taraweh di masjid, tahun ini tidak sempat taraweh ke masjid, pahalanya tetap berjalan. Tetap berjalan. Jadi sekali lagi tolong, yang lebih syariat itu bukan dalam kondisi corona ke masjid, dalam kondisi corona itu yang disyariatkan nggak ke masjid. Karena memang penyebaran ini disebabkan berkumpulnya manusia. Kemudian saya ngobrol dengan seseorang. Gimana di Garut? Masih taraweh nggak? Alhamdulillah masih pada taraweh. Jadi yang jadi bingungnya alhamdulillahnya. Berarti yang taraweh di rumah itu innalillah. Ya kan kondisinya beda. Kondisinya berbeda. Saya pernah berbicara bahwa hukum dalam kondisi normal berbeda dengan hukum dalam kondisi khusus. Nah, nanti juga ada di sini. Bagaimana berlipatnya pahala hukum dalam kondisi infaknya dibutuhkan. Nanti akan kita bahas. Jadi, tujuan infak kita adalah menggunakan harta kita. Tujuannya adalah agar menjadi ibadah, agar menjadi pahala nanti di akhirat. Sesuai arahan Allah seperti apa, arahan dari hadis seperti apa, sehingga kita berjalan dengan arahan-arahan itu. Dan paling tidak arahan Allah itu dengan bertanya, apa hukumnya? Apa hukumnya? Hukum mubah itu bisa berpahala kalau ada niat yang baik lagi. Seperti tadi, masalah makan, kenapa yang sehat? Kenapa yang bersih? Saya kalau sehat nggak bisa ibadah. Kalau sehat bisa ibadah, berarti bertambah pahalanya. Kan mubah itu dikerjakan, nggak dikerjakan, tidak dapat pahala. Tapi kalau niatnya baik, menjadi pahala. Banyak sekali kalau kita berpikir tentang niat, maka niat itu lebih penting daripada amalnya sendiri. Karena niat baik, amalnya jadi baik.
Amalan, gini, niat, katakanlah ada sampah di tengah jalan. Kemudian kita ambil. Dengan niat apa? Jangan sampai orang lain terganggu dengan sampah itu. Ada seorang sahabat masuk surga gara-gara tidak ingin ada orang terganggu dengan benda yang ada di jalan. Berarti niatnya yang penting. Niatnya. Kenapa tidak bikin ribut? Khawatir tetangga keganggu. Itu niatnya baik. Semuanya. Jadi niat ini penting. Niat ini menjadi penting. Kemudian, nah, dalam berinfak bersegeralah. Jangan nunggu-nungguin. Nanti kalau. Nah, sekarang kita musimnya Ramadan. Segera. Jadi, kalau urusannya dengan akhirat, itu bersegera itu baik. Kalau urusan dengan dunia, menjadi tidak baik. Jadi, kalau urusannya akhirat, bersegeralah. Wasari'u. Jadi, urusan akhirat itu, wasari'u ila magfirati min rabbikum wa jannatin arduha samawat. Wasari'u. Wasari'u itu segera. Nah, juga hilangkanlah asyuhu. Apa itu asyuhu? Merasa sayang dengan harta. Jadi suhu itu, ini contoh suhu gini. Kita niat 200.000. Janganlah 100 aja. Itu suhu juga. Niat mau infak, nggak jadi. Suhu. Suhu itu memang menghalangi, sayang Apalagi memang berpikir enak aja dia dikasih. Kan kita yang capek. Kan sumber harta Allah, bukan yang lain. Jadi bersegeralah menginfakkan di sabilillah atau dalam jalur-jalur yang mendapatkan pahala. Nah, pertanyaan, waktu terbaik infak kapan sih? Mari kita lihat. Ini ada gambar orang sudah akan meninggal. Kapan sih infak terbaik? Seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah. Dia datang ke Rasulullah bertanya, kapan waktu bersedekah terbaik? Apa jawaban Rasulullah? 4. Bersedekahlah dalam keadaan sehat. Kok sehat? Masalahnya orang punya harta lagi sehat itu lagi menikmatinya. Kalau lagi sakit infak nggak afdal. Kenapa ya? Sakit. Orang sakit sehebat apapun harta nggak dinikmati sama dia. Berinfaklah dalam keadaan sehat. Kan sehat segala enak kalau sehat. Kalau kita kan jadi aneh ya. Ketika sehat makanannya nggak enak, ketika sakit makanannya enak. Nah, tapi ya paling tidak. Jadi bersedekah dalam keadaan sehat. Merasa berat bersedekah asyuh. Sayang nih. Udah infakkan, itu terbaik. Jadi ketika kita sayang dengan harta itu, ketika kita merasa butuh, itu terbaik. Khawatir miskin. Nah, ini bahaya khawatir miskin. Kenapa? Yakhsha al-faqr. Ini kalau kita infakkan sekarang, nanti gimana? Corona kan belum tentu habis kapan. Nanti kita kebagian, nanti dulu. Ada hitung-hitungan secara manusia, ada kebutuhan mendesak orang lain. Jadi, bahkan kadang-kadang ada, udahlah. Tapi yang tidak boleh adalah berbisnis dengan infak. Nanti kalau saya sedekahkan 10.000, dapat 100 kali lipat, jadi 1 juta, udahlah. Saya tawakal, saya bisnis sama Allah. Nah, itu udah niatnya salah. Jadi, dalam fikih sedekah disebutkan, apa niatnya infak untuk dunia. Di akhirat nggak dapat. Rugi lagi. Maka lepaskan aja. Udah, lillahi ta'ala. Semuanya lillahi ta'ala. Kalau berharap boleh. Tapi kalau sampai dihitung-hitung pakai papan tulis, itu nggak boleh itu. Apalagi ternyata dia infaknya untuk yayasan dia. Saya kira nggak tepat. Dalam keadaan apa? Dalam berharap kaya. Nambah lagi. Jangan sayang nih. Makanya umum. Secara umum, atau riwayat dalam berharap dia tetap hidup masih menikmati harta. 4 keadaan ini segera infakkan. Ini terbaik. Ini terbaik. Kata Rasulullah, lihat. Jangan mengakhirkan sedekah sehingga kematian sampai ke tenggorokan. Maka tadi bersegeralah. Emang besok kita pasti meninggal, masih hidup? Belum kan? Belum pasti. Bersegeralah. Kata Ibnu Umar, kalau kamu di pagi hari, jangan nungguin sore. Kalau sore, jangan nungguin pagi. Segera. Tidak asbahta falatan tadin masa. Jadi kalau di pagi hari, jangan nungguin sore. Nantilah sedikit sore. Kebelum meninggal, nggak jadi.
Kalau sudah meninggal, udah mau meninggal, ini untuk si Anu, ini udah mau meninggal. Kenapa? Dulu punya dia. Ingat, kana li fulan katanya. Qad kana li fulan. Maksudnya apa? Kalau sudah meninggal, ini dulu rumah si Haji Anu, ini dulu rumah si Anu. Ya dulu, sekarang udah meninggal, sekarang punya anak harta, ya, punya ahli warisnya. Maka kalau mau harta itu milik kita, waris jelas ada, kita berpikir anak turunan kita harus dalam keadaan punya penghasilan. Yang kedua, sisakan juga buat kita nanti di akhirat. Jadi berpikir untuk akhirat. Dan harta tersebut sudah milik orang lain, karena diwariskan ke ahli waris. Ya sudah, udah meninggal. Nah, jadi kapan waktu terbaik? Tadi sudah 4. Bersegeralah, jangan sampai keburu meninggal. Sekarang kan yang meninggal, aduh banyak banget. Innalillahi lagi, innalillahi lagi. Ya kita nggak tahu, kita emang tinggal nunggu giliran. Kita ini memang di akhir zaman, banyak yang meninggal. Tapi yang salah mikirin akhir zaman. Mikirin akhir zaman ngapain? Nantilah kali-kali kita bicara bagaimana akhir zaman. Alhamdulillah. Nah ini. Kenapa sih kita harus hati-hati dengan harta kita nanti di hari kiamat? Nah, banyak dari kita berpikir akhirat. Kedua kaki seorang hamba akan terus berdiri. La tazalu qadama 'abdin, seperti itu. Nanti di hari kiamat, yaumul kiamah, sampai ia ditanya tentang umurnya dihabiskan untuk apa? Waktu kita Ramadan dipakai untuk apa nih? Kedua, ilmunya diamalkan atau tidak? Nah, kita lihat nih, habis ini apakah ya kalau ada siapapun yang punya program misalkan menanggulangi dampak COVID-19, silakan. Kemudian hartanya, nah harta dari mana? Kalau dari mana itu urusannya cara memperoleh, riba atau tidak, halal atau tidak. Jadi halal dalam hal memperoleh. Tapi yang kedua, digunakan untuk apa? Khusus masalah harta. Kalau umur, emang kita nggak nyari umur, emang diberi ilmu, susah-susah. Sehat nggak sehat, kan diberi Allah. Tapi kalau harta, kan kita yang mengusahakan. Maka dua, memang diberi Allah, tapi kan ada usaha dari kita. Di sini ditanya dua, dari mana? Digunakan untuk apa? Bedanya, badannya dipakai untuk apa? Semua satu pertanyaan. Hanya harta dua pertanyaan, yaitu dari mana? Terus di babnya nanti dalam fikih muamalat. Yang kedua, digunakan untuk apa? Ini babnya infak. Babnya infak. Hati-hati. Jangan sampai diperoleh dengan halal, digunakan dengan haram. Nggak boleh. Atau, ini nggak boleh, diperoleh dengan haram, digunakan halal. Nggak boleh juga. Jadi kalau diperoleh dengan haram, kembaliin. Kalau misalkan dari riba, sedekahkan. Kita tidak dapat pahala dari menyalurkan uang dari riba, akan tetapi hanya menjadi perantara. Jadi harta ditanya dua, bima anfaqta. Di mana engkau infak? Alhamdulillah. Nah sekarang infak di bulan Ramadan apa sih yang disediakan oleh Allah pos pahala yang hubungannya dengan harta di bulan Ramadan? Pertama, zakat jelas. Silakan hitung zakatnya. Saya sering mendapat pertanyaan, apakah boleh zakat harta dikeluarkan sekarang dalam kondisi COVID-19 dan dalam kondisi Ramadan? Boleh, disegerakan boleh. Nanti ketika haul dihitung, kalau lebih ya menjadi sedekah, kalau pas, kalau kurang ya tambahin nanti. Ini zakat harta saya, belum haul, boleh. Saya lebih setuju pendapat Imam Malik yang mengatakan, zakat walaupun sebelum haul boleh dikeluarkan sebelum haul. Mau bayar 2 tahun ke depan juga boleh. Jelas nanti kita ada zakat fitrah. Sering ditanya, bolehkah mengeluarkan zakat fitrah sekarang? Boleh. Boleh nggak digunakan? Nah ini masalah kalau digunakan. Karena zakat fitrah itu kan ada tujuannya agar di hari raya mereka berkecukupan. Agar di hari raya mereka nggak minta-minta. Ya, kalau begitu dikeluarkannya boleh sekarang, tapi nanti dikeluarkan oleh yang mengeluarkan zakat sekarang boleh,
Tapi untuk penyalurannya nanti, jangan sekarang. Jangan-jangan sekarang habis, nanti nggak ada lagi. Nah, paling tidak di hari raya mereka punya bekal untuk mewujudkan tujuan hari raya, yaitu bergembira. Nah, jangan nih, zakat fitrah pakai uang boleh, jangan nggak pakai makosid. Kenapa? Zaman sekarang itu lebih mudah pakai uang. Kenapa? Coba kalau pakai uang. Zakat fitrah berapa? 1 ton dari Jakarta dikirim ke Garut. Ya, ongkosnya gede. Kalau pakai uang, transfernya selesai. Nggak punya rekening, transfer ke orang yang punya, diantrin, dia selesai. Dan tanggal 1 Syawal itu pada butuh uang, bukan butuh beras saja. Jadi jangan terlalu terlalu tidak peduli dengan situasi. Saya perkirakan Imam Syafi'i itu kalau hidup di zaman sekarang itu akan berfatwa zakat pakai uang boleh. Paling tidak itu pendapat Abu Hanifah yang dikuatkan dengan situasi zaman sekarang. Jadi ibadah harta yang ada di bulan Ramadan, maka hadirin rahimakumullah, di Saudi itu saya lihat mengeluarkan zakat itu di bulan Ramadan, berharap pahala berlimpah di bulan Ramadan. Bahkan dulu teman-teman mahasiswa dari Mesir itu, yang dari Afrika, mereka rajin umrah tiap tahun. Saya bilang, subhanallah, umrah tiap tahun. Ternyata umrahnya bukan umrah saja, nyari zakat juga. Ya, modal $1.000, pulang berapa ribu dolar. Nah, jadi zakat di bulan. Kemudian ini. Nah, ini amalan di bulan Ramadan, diantaranya bersedekah dan zakat. Tadi sudah bersedekah itu apa? Lihat, Rasulullah adalah orang paling dermawan. Karena ajwadun nas bil khair, dengan kebaikan. Wa kana ajwadu ma yakunu fi syadang, paling dermawan Rasulullah di bulan Ramadan. Dan alhamdulillah kita walaupun dalam kondisi seperti ini, bulan Ramadan tetap masih banyak yang bersedekah, masih banyak. Alhamdulillah. Jadi ini bulan awal, waktu-waktu yang terbaik untuk bersedekah. Bersedekah. Kemudian memberi makan bagi yang puasa ini juga. Takjil itu bukan memberi 2 biji kurma, 1 bungkus aqua. Dengan makannya. Jadi iftar di situ, ya jangan makannya. Kita di rumah makan apa? Makan apa sih? Sop buntut, ya kirim sop buntut. Kemudian maka dia mendapatkan seperti pahala yang puasa. Jadi kalau hari itu dia ingin pahala puasanya 50 orang, undang, kasih makan 50 orang. Iftar 50. Oke. Jadi yang membahagiakan juga iftarnya. Yang membahagiakan. Ya lihat, subhanallah. Saya ingat sekali kalau budaya di Sudan itu. Saya pernah lama di Sudan, 8 tahun. Kalau maghrib, lewat rumah, itu ditangkap sama orang, dimasukkan ke rumah, disuruh buka di situ. Oh, kalau nolak bisa jadi masalah. Maka dulu, jangan-jangan kita ke maghriban di jalan. Kenapa? Dipaksa sama orang Sudan, buka sama mereka. Pokoknya ditangkap. Ayo, Kang. Dan biasanya mereka itu buka itu depan rumah. Jadi yang lewat, mobil diberhentiin semua. Pernah juga, ada kisah. Ada seorang dermawan di Sudan. Depan rumah dia itu banyak mobil lewat. Tapi kalau sudah maghrib, di portal. Kalau bahasa kita di portal. Dihalangin. Nggak boleh lewat tuh mobil. Dibelokin ke rumah dia semua. Dikasih makan semua sama dia. Jadi memang ini sudah, alhamdulillah kita juga banyak yang punya budaya seperti itu. Yaitu berharap pahala dari memberi makan bagi yang tanpa mengurangi sedikit pun. Kemudian nah ini, bagaimana sih infak di tengah corona? Nah, mari kita lihat riwayat ini. Infak di tengah corona. Apa sih dampak corona? Banyak yang di PKK. Apa sih dampak corona? Banyak yang kesulitan, banyak yang kelaparan. Mari kita lihat kisah dari Ibnu Mubarak. Ini memang belum diterjemahkan. Satu hari ada bernama Ibnu Mubarak. Ini dalam kitab Al-Bidayah wan Nihayah, ditulis oleh dalam kitab Bidayah wan Nihayah. Ibnu Mubarak berangkat haji, kharaja marratan ilal haji, berhaji.
Fahtaza bi ba'dil bilad, kemudian melewati beberapa desa, beberapa negeri. Fama ta'irun ma'ahum. Ternyata ada, katakanlah burung, mungkin bukan burung ini ya, burung kecil bukan. Ada yang dia perbekalan mereka, terus ternyata burungnya mati. Gitu. Ta'irun itu burung yang tadinya untuk bekal tapi mati. Fa'amara bi'ilqaihi ala mazbalah hunak. Kemudian udah lemparkan ke tempat sampah. Wasaro ashabu amamah. Teman-temannya Ibnu Mubarak berjalan di depan dia. Ibnu Mubarak belakangan. Wa takhallafa huwa wara'ahum. Jadi agak di belakangan. Yang kan di kafilah itu membuang di tong sampah burung mati tadi. Tapi masih segar, masih segar. Kemudian Ibnu Mubarak, teman-temannya duluan, dia belakangan. Falamma marra bil mazbalah idza jariyah qad kharajat min darin qaribatin minha. Seseorang perempuan keluar dari rumah tersebut, kemudian ngambil bangkai burung tersebut. Yang sudah mati. Kemudian diambil, ditutupi, summa asra'at bihi ila dar. Dia pulang buru-buru. Jangan sampai ada yang ngelihat. Gitu. Kemudian Ibnu Mubarak, ini aneh, kok bangkai diambil. Faja'a fasa'alaha an amriha wa akhdiha al-maita. Dia tanya, kenapa diambil itu bangkai? Faqalat, ya, perempuan ini berkata, ana wa akhi, dia hidup dengan saudaranya. Huna. Laisa lana syai'un. Kami tidak punya apa-apa kecuali baju kami yang nempel di badan ini. Dan tidak ada makanan. Kami mengambil yang dibuang di tempat sampah itu. Ilama yulqa ala hadhil mazbalah. Wa qad halat lana al-maitah. Bangkai bagi kami halal. Beberapa hari ini kami kelaparan. Dulu kami punya bapak. Bapak saya punya harta. Bapak saya dizalimi fadzulima wa ukhidha maluhu. Hartanya diambil dan dibunuh. Baru kaget. Dia mau dari perjalanan mau haji nih, perjalanan mau haji. Apa Ibnu Mubarak nggak jadi hajinya? Wa amal Ibnu Umar al-Mubarak bi raddi ahmal. Sudah. Balik. Kafilah balik lagi. Dan ditanya, ada berapa kita punya uang? 2000 dinar. Berapa ongkos buat pulang? 20 dinar. Ambil 20 dinar, yang sisanya kasihkan ke dia. Apa kata beliau? Ibnu Mubarak, Abdullah Ibnu Mubarak, fahada afdal min hajjina, ini lebih baik daripada haji kita tahun ini. Tsumma raja'a, dan mereka pulang. Permasalahannya, berarti yang namanya memberi dalam keadaan butuh itu pahalanya lebih besar. Sekarang banyak yang butuh banyak. Jangan sampai ada cerita seperti di Kota Serang. Meninggal karena kelaparan itu yang dosa yang siapa? Pemimpinnya dosa itu. Infak untuk miskin yang membutuhkan lebih besar. Ada siapapun. Nah ini. Sudah terdaftar haji. Umroh. Haji dan umroh ini banyak. Gimana kalau ini banyak yang miskin, uang umrohnya dikasihkan kepada yang miskin. Wah, sekali umroh 30 juta. Ini masalahnya gini. Mau pahala atau mau umroh? Mau pahala. Ya pahala ada depan mata kita. Oh rugi saya nggak bisa umroh. Umroh itu bahayanya banyak. Di antaranya selfie. Kalau udah selfie hilang. Alhamdulillah. Atas doa ibu-ibu saya bisa. Ya itu dah. Saya bisa cium hajar aswad sambil foto cepret. Ini ya Allah. Maka pertanyaannya. Ini mau pahala atau mau umroh? Ya pahala mau umroh. Kan umrohnya nggak boleh sekarang. Apa kata Ibnu Mubarak? Lebih baik kita kasih kepada orang miskin ini. Nah sekarang ada dua situasi. Satu, situasi Ramadan. Dua, situasi apa? Corona yang banyak orang terdampak. Berarti, pertanyaan, mau pahala atau mau rame-rame? Maka saya bertanya, ini kita nggak bisa tarawih, mau pahala mau rame-rame. Kalau mau pahala di rumah, kenapa? Ya, di rumah dalam kondisi begini lebih besar pahalanya. Ini juga masalahnya, mau pahala atau mau naik pesawat, umroh.
Mau pahala, ya pahala banyak. Apalagi yang umrohnya berkali. Ayat dari makullah, infak dalam kondisi sulit lebih besar pahalanya. Saya kira banyak orang zaman sekarang, banyak. Maka dirahimakumullah, dari awal kita berpikir mencari akhirat dengan harta apa? Kemana kita infakkan harta kita? Tanya. Kalau ke istri, nafkah. Kalau lebihnya, hadiah. Ke anak, nafkah. Niatkan wajib semua. Nafkah wajib, berpahala. Ada yang butuh berpahala. Ada yang zakat, ada yang sedekah, ada yang hadiah, ada yang lain. Mau membeli, tanya dulu. Ini gimana hukumnya? Beli apa, beli apa, beli apa. Jadi di benak kita selalu ada namanya akhirat. Wabtaghi, dan carilah. Apa? Fima atakallahu, dari apa yang Allah anugerahkan kepadamu. Apa yang dicari? Ad-darul akhirah, yaitu kebahagiaan di akhirat. Bagaimana dunia? Wala tansa nasibaka minad dunya. Mudah-mudahan Ramadan ini kita sedang dekat dengan akhirat kita. Kita sedang ingat tentang kematian. Kita ingat dengan itu dan ini. Bagaimana tanda akhir zaman? Perlu diimani, tapi nggak usah dipikirin. Kenapa? Ada yang mengatakan nanti Kamis depan atau Jumat depan akan terjadi. Ketahuilah, tidak akan terjadi kiamat besar, tanda kiamat besar, kecuali tanda kiamat kecil sudah habis. Di antara tanda kiamat kecil yang belum habis adalah situasi, ya, kiamat kecil yang belum terjadi, situasi di mana orang sudah tidak butuh sedekah. Dalam hadis, nanti di akhir zaman ada orang nyari, nih mau uang 100 dinar. Kalau kemarin saya butuh, sekarang udah nggak butuh. 100 dinar nggak butuh. Sekarang kalau kasih 100 dinar berapa itu? 1 dinarnya berapa? Nah, saya kira ini yang bisa sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan Allah kuatkan iman kita tentang akhirat kita, sehingga kita pun mendapatkan manfaat dari harta yang kita miliki, yaitu apa? Maluka ma'anfakka. Harta kalian adalah yang kalian infakkan, yang kalian gunakan untuk mencari pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya kira ini yang bisa saya sampaikan. Di sini ada pertanyaan nih banyak. Silakan Pak Ustadz Dedi, mangga. Atau dibacakan pertanyaannya aja. Ya, Ustaz. Ada yang privat juga, Ustaz. Oh gitu ya. Silakan nanti ya, bisa yang langsung ya. Ya, di sini ada. Wajib, Ustaz. Saya bisa langsung, Ustaz, tanya. Oh, mau yang langsung dulu atau dibacain dulu? Silakan. Udah buka mic-nya tuh. Silakan. Oh ya udah, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, saya Komaria, biasa menghadiri kajian yang di Yasmin Raya. Ada beberapa pertanyaan nih Pak Ustadz. Yang pertama tentang infak kepada guru. Memang ya itu dulu waktu anak-anak masih kecil yang di SD negeri, karena anak saya setelah SD baru ke pesantren semua tuh. Nah, yang di SD negeri itu seolah-olah seperti dipaksa sama komisi sekolah itu, wali muridnya. Nah, itu semuanya mengumpulkan untuk memberikan kepada guru. Satu itu. Nah, ini gimana ini Pak Ustadz? Kalau ada yang nggak mampu kan kasihan juga. Kalau dia nggak ikut, dia malu, misalnya gitu. Kemudian yang kedua tentang zakat tadi, Pak Ustadz, saya pernah ikut kajian zakat itu kan wajib ya Pak Ustadz, bukan? Nah itu sebaiknya ke lembaga amin zakat. Kalau yang langsung itu infak saja, maksudnya sedekah biasa, bukan zakat gitu. Nah kemudian kalau zakat fitrah itu kan katanya lebih afdol ke beras. Tadi Pak Ustadz bilang zaman sekarang lebih baik uang.
Terus yang berpendapat beras itu karena belum tentu dengan uang, misalkan yang uzur tuh Pak Ustadz ya, belum tentu dia bisa membeli beras keluar. Jadi lebih baik beras karena beras itu siap untuk dimasak gitu. Jadi saya agak gimana gitu ya, bingung gitu. Kadang saya bentuk beras, mereka diuangkan gitu di DKM. Ya. Kemudian tentang wakaf Pak Ustadz. Wakaf saya ini punya masalah nih. Saya mendapatkan waris dari orang tua. Kemudian dari waris itu saya belikan tanah gitu. Saya merasa apa ya, nggak tega gitu memanfaatkan harta waris dari orang tua tuh. Saya belikan tanah, kemudian tanah itu saya wakafkan gitu. Nah ini tapi kan tanah itu atas nama saya ya Pak Ustadz ya. Ini boleh diniatkan atas nama orang tua saya yang ngasih waris itu. Nah, niatnya itu apakah harus tertera di dalam nanti surat wakafnya itu, sertifikat wakaf atas nama orang tua atau atas nama saya gitu. Mungkin itu saja Pak Ustadz. Ya, jazakallah. Pertama, masalah hadiah untuk guru yang diwajibkan. Ya mungkin yang dalam hal ini dalam komite sekolah ya, mungkin dalam hal ini moga gini, pertama kalau yang mampu sebetulnya kan diwajibkan berinfak, bersedekah, ya kan kita diajak bersedekah nggak masalah lah kalau memang dia mampu. Kemudian kalau tidak mampu, misalkan nanti kan ada yang tidak mampu, ya dikondisikan juga, dikomunikasikan dengan panitianya. Saya kira panitia seperti ini tidak memaksa juga kalau tidak mampu. Tapi di sini kita harus memandangnya bahwa kita diajak berterima kasih kepada guru-guru yang ada. Jadi di sini yang penting adalah niatnya. Pentingnya. Kan udah kebiasaan, kan kebiasaan baik itu berarti dianggap baik. Makanya dalam Al-Quran sering disebut al-ma'ruf. Al-ma'ruf itu sesuatu yang disepakati dan baik. Jadi dalam hal ini wajib, mungkin wajibnya itu bukan wajib secara syar'i ya, tapi diminta sebaiknya bayar. Kenapa? Kalau kondisinya tidak memungkinkan ya memang bisa dikomunikasikan. Dan sekali lagi, memang kalau dilihat dari nasib para guru, sebenarnya kita ini memang ya kondisi Indonesia memang tidak terlalu menghargai guru. Ya paling tidak meringankanlah para guru itu ya. Nah, kemudian yang kedua, jadi tadi wajibnya bukan wajib syar'i ya, tapi wajib dalam konteks hubungan manusia saja. Masalah zakat ke lembaga atau tidak, sebetulnya memang kalau saya lihat dalam fikih zakat Dr. Kordowi itu ada yang lebih baik ke lembaga, ada yang lebih baik langsung. Namun di fikih para mazhab itu tidak masalah kalau langsung. Tidak masalah kalau langsung. Dulu itu zakat kan dikelola negara. Tapi dulu dalam pendapat fikih ada yang bisa langsung. Jadi silahkan saja secara langsung diberikan kepada mustahiknya atau melalui lembaga. Nah, jadi biasanya kita zakat itu ingin untuk orang yang dekat dengan kita, itu nggak salah karena memang yang lebih berhak menerima zakat itu orang yang terdekat dengan kita, kerabat kita, tetangga kita. Gitu. Walaupun zakat yang ke lembaga itu juga tidak mengurangi afdoliyahnya sebetulnya, karena di antara kelebihannya yang miskin itu tidak sekedar di daerah kita. Jadi saya boleh kedua-duanya, tapi mana yang lebih afdol, masing-masing punya kelebihan, masing-masing punya kelebihan. Kemudian ada zakat yang berupa harta terlihat dan tidak terlihat. Harta terlihat itu punya toko, nah itu terlihat. Kalau gaji itu harta zakat tidak terlihat, sesuai laporan saja. Nah yang tidak terlihat ini sebetulnya bisa langsung diberikan. Zakat fitrah, begini.
Tanya kepada yang mau kekeh harus bayar pakai beras. Di zaman Rasulullah nggak ada beras, gandum gitu. Berarti yang diambil tujuannya, bukan sekedar berasnya. Gandum kan zaman Rasulullah. Kok kita beras? Kan tujuannya. Coba, kalau kita gandum juga sesuai sunnah, gandum juga. Mana ada yang mau? Orang kita makan beras kok. Kedua, sampaikan kepada tadi, harus ketahuilah. Di hari raya itu nggak ada yang butuh beras saja. Di hari raya itu butuh lauknya. Makanya tadi dikatakan, nanti khawatir dijual, bukan khawatir, pasti dijual. Masa hari raya numpuk beras doang, bikin opor dari beras kan nggak mungkin, harus beli ayam. Oleh karena itu, daripada seseorang bawa uang, katakanlah zakat fitrah 60.000 diberikan ke panitia, dibelikan beras 60.000 diterima panitia, kemudian disampaikan ke mustahik, mustahik dijual lagi. Beras 60.000 dibeli, itu dijual paling 30.000 juga udah untung. Hilang di tengah jalan. Atau 40.000 misalnya. Ya sudahlah, lebih baik dibayar pakai uangnya. Dan nggak usah mengatakan tidak sah. Ini jangan bersikeras pendapatnya sendiri. Padahal juga pendapatnya sendiri belum tentu tepat juga. Jadi tepatnya dalam menurut situasi, itu pakai uang. Apalah. Coba panitia kan kesulitan kalau pakai beras. Harus bawa mobil lagi, nganter sana, nganter. Kalau uang, yang namanya uang nggak perlu pakai pick up, nggak perlu pakai sepeda aja jadi. Jadi kata Abu Hanifah, kenapa pakai uang? Karena memenuhi kebutuhan, bukan kebutuhan beras, kebutuhan di luas. Dia bahagia hari itu dengan apa? Dengan beras saja kan enggak juga. Nah, wakaf boleh langsung atas nama yang meninggal. Misalkan ini wakaf orang tua saya, itu pahalanya sampai dan semua sepakat. 4 mazhab sepakat, ibadah harta sampai kepada yang meninggal. Sepakat. Sepakat semua. Apakah atas nama orang tua? Langsung boleh. Itu namanya anak soleh untuk berbakti kepada orang tua. Birrul walidain. Terus bagaimana kalau administrasinya yang meninggal nggak boleh atas nama Allah Maha Tahu wakaf itu untuk siapa? Allah Maha Tahu. Ini masalah-masalah administrasi dunia nggak masalah. Misalkan namanya atas nama yang hidup boleh, ya sudah. Ini nggak boleh atas nama yang meninggal. Tapi biasanya dibolehkan atas nama yang meninggal. Ini sertifikatnya sudah nggak masalah. Jadi langsung dengan nama orang tua juga boleh dan itu pahalanya sampai insya Allah. Nah, kemudian dia pertanyaan, Bismillah, tanya Ustadz, jadi untuk bazar barang bekas itu bukan infak yang Ustadz, gini, barang bekas itu, kalau barang bekasnya mobil ya infak lah. At-Thayyib di situ masih bermanfaat. Gitu. Masih bermanfaat. Kalau tidak bermanfaat, ya ngapain? Misalnya, maka istilahnya sekarang bukan barang bekas, layak pakai. Layak pakai. Jadi kalau di rumah misalkan ada, ya kadang-kadang kitanya nggak butuh, orang juga nggak butuh, ini mau dipakein apa? Ya kayak tadi sampah ya bukan infak lah. At-Thayyib di situ yang memang masih bisa digunakan. Kadang-kadang kita nggak butuh, yang lain pada butuh. Jadi tidak semuanya barang bekas ya. Saya kira kalau mobil bekas banyak yang mau juga. Nah, tetap infak karena Thayyib di situ adalah yang baik. Nah, maka istilahnya yang lebih enak layak pakai, layak pakai. Ya layak pakainya. Ya banyak sekali layak pakai. Kalau layak pakainya seseorang yang memang ekonominya juga bagus, ya bukan layak pakai lagi itu. Yang makainya juga bangga gitu. Dan kalau orang sudah mengeluarkan zakat pendapatan tiap bulan, kemudian di akhir tahun jumlah tabungannya melebihi syarat harta untuk dizakatkan, apakah itu wajib zakat? Gini, kalau yang namanya tiap bulan zakat profesi, itu tiap bulan ditabung, misalkan tabungan tahun 1 Ramadan tahun lalu tabungannya 85 juta katakanlah. Dan sekarang emasnya mahal, sudah lebih ya. Katakan 80 juta tahun lalu. Kemudian tahun sekarang
tabungannya 200 juta, itu keluar zakat 200 juta, dari 200 juta 2,5%. Jadi yang satu kena zakat profesi, yang satu lagi kena zakat harta, yaitu tabungan. Zakat tabungan. Maka kata Rasulullah, kalau jangan sampai harta dimakan zakat, maksudnya apa? Ya tahu dikurangi terus zakat, makanya bisniskan. Jangan ditabung tanpa dibisnis. Kemudian gimana hukumnya kalau seorang istri sedekah pakai uang belanja yang sudah biasa diberi bulan oleh suami? Izin suami. Izin. Kecuali kata suami, saya nggak mau tahu, pokoknya ini apa namanya, gunakan harta ini. Ya kalau izin suaminya tahu, nggak perlu izin lagi. Tidak bilang karena kadang suami keberatan. Nah ini, kalau si istri tidak minta tambahan uang. Nah gini, yang nama gini, tanya sama suami, ini diberikan ke istri, istri bebas, atau harus atas perintah suami? Kalau bebas ya memang tidak bebas. Kalau begitu berarti kalau dari pertanyaan, itu istri suaminya minta izin dulu sama dia. Gitu. Ya kalau memang begitu, itu harta dia, harta suami, dan memang harus izin. Nah, jadi tadi kadang-kadang memang susah zaman sekarang. Mana nafkah, mana nitip uang agak susah juga. Mungkin banyakkan nitip nafkah. Kalau nafkah itu diberi ke istri, nggak boleh diminta lagi. Ini nafkah kasih ke istri, uang listrik sama istri. Uang ini nafkah apa enggak? Kalau nafkah sebenarnya nggak boleh diambil lagi. Milik penuh istri gitu. Jadi kalau kasusnya seperti itu berarti memang izin saja sama suami. Hukum kalau seorang istri sedekah pakai anak. Ya, kemudian titipan pertanyaan. Tadi infak ada wajib dan sunnah, termasuk wajib adalah nafkah. Kalau misal penghasilan pas-pasan atau kurang untuk nafkah, kemudian untuk infak sunnah bagaimana? Nggak boleh. Yang namanya infak sunnah sedekah itu karena lebih dari kebutuhan. Kebutuhan 10 juta. Gaji 8 juta. Kemudian sedekah nggak boleh. Jadi dalam hadis Fima Ma'nau disebutkan yang namanya sedekah itu sisa dari kebutuhan. Makanya tidak boleh berpikir, tapi kan kalau sedekah nanti kita dapat pahala, dapat dilipat gandakan. Itu namanya ngaco itu. Yang namanya infak itu, yang namanya sedekah itu apa? Kelebihan dari kebutuhan. Nafkah belum beres, mau sedekah nggak boleh. Nah, kemudian apa Ustaz? Jadi zakat harta atau tabungan itu dihitungnya berdasarkan kalender Islam. Betul. Kalender Hijri, jangan kalender Masehi. Beda 11 hari. 11 hari ya kalau nggak salah. Iya, kan. Jadi dihitungnya berdasarkan kalender Hijri. Yang maka usahakan ngitungnya dari Ramadan supaya ngeluarkannya Ramadan, pahalanya dapat lagi gitu. Segala amal soleh di bulan Ramadan dilipat gandakan. Nah, jadi tahun Hijri yang dihitung. Tanya Ustadz, harta warisan sebaiknya berapa persen yang diinfakkan sama orang tua? Gini, harta warisan itu bukan sudah milik penuh yang hidup. Berapa persen? Ya nggak terbatas. Kalau memang dia sudah terpenuhi kebutuhannya, saya ingin orang tua silahkan. Atas nama orang tua silahkan. Mau wakaf juga silahkan. Kalau kesulitan cari tempat wakaf, nanti saya kirim nomornya. Nah, jadi silakan. Silakan ya kalian. Ustadz, kalau bikin rumah untuk satu anak yang paling layak diberi, sudah musyawarah dengan anak-anak yang lain. Tapi nanti jangan menjadi harta waris. Ini perlu surat wasiat. Enggak, gini. Makanya kemarin itu sebetulnya saya, kalau tidak salah, minta judulnya itu fikih hibah. Tapi jadi fikih sedekah. Jadi fikih infak. Udahlah ini. Nggak apa-apa lah. Gini. Kalau masih hidup, pemberian itu namanya hibah. Ahli waris semua sepakat. Kita hibah buat anak ini. Hibah itu ada akadnya. Dan harus serah terima. Jadi, jangan sampai dihibahkan belum serah terima. Itu hibahnya nggak sah. Jadi semasa hidup, ahli yang punya harta, saya hibahkan, saya terima. Kepemilikan sudah pindah. Dan nggak bisa diganggu-gugat kalau meninggal menjadi harta waris. Apalagi seluruh anak-anak sepakat. Nanti jadi harta waris yang nggak boleh. Harta waris itu harta
yang dimiliki oleh yang meninggal ketika hidup. Ketika sudah meninggal nggak dimiliki lagi. Sedangkan harta tersebut kalau sudah diberikan menjadi milik anaknya. Jadi kalau meninggal tidak dimasukkan dalam hitungan waris. Maka akadnya penting. Kalau akadnya hibah, mana hibahnya? Diserah terimakan atau belum? Ada kemarin ada pertanyaan. Hibah, pertanyaannya. Hibahnya itu sudah akad hibah? Belum, baru niat. Yang nggak jadi hibahnya. Masuk waris itu. Tapi kalau sudah hibah, pertanyaan selanjutnya. Udah serah terima belum? Udah serah terima, berarti milik yang diberi dan tidak menjadi harta waris. Apalagi kalau sudah disetujui oleh semua anak. Kemudian, Ustaz, lebih baik mana dalam kondisi seperti ini? Apakah wakaf Quran atau nama orang tua atau sedekah untuk wabah? Begini. Yang namanya, memang ada beda dua sisi. Satu, wakaf itu pahalanya terus mengalir. Tapi yang namanya sedekah dalam kondisi dibutuhkan itu ada keutamaan tersendiri. Di antaranya, coba bayangkan. Jangan berpikir bahwa sedekah itu kepentingan pemilik, kepentingan orang yang butuh. Itu kepentingan kita. Kalau kita sedekah, lihat, ada orang meminjamkan uang kepada yang membutuhkan. Itu nanti di hari kiamat dibebaskan dari kesulitan. Sekarang, bagaimana ada orang menolong orang sulit, bukan meminjamkan, diberi. Yang ngasih utang aja dibebaskan dari kesulitan hari kiamat, apalagi yang bersedekah. Oleh karena itu, berdasarkan kondisi seperti ini, memang didahulukan yang membutuhkan. Jangan-jangan sampai, makanya kan disebutkan, tidak ada yang namanya kemiskinan kecuali kesalahan orang-orang kaya. Ya. Gitu ya. Terus mau dua-duanya, silahkan juga. Jadi berdasarkan kondisi memang, kalau memang uang terbatas, didahulukan sedekah. Nah, kalau seandainya rumah sudah tempat anak, tapi itu mereka, ya jangan dihibahkan. Jangan dihibahkan. Dipinjemin milik kita. Ketika meninggal jadi waris. Jadi jangan dihibahkan. Akadnya meminjamkan. Meminjamkan kan bisa diambil kapan. Ada yang lain? Kalau di pertanyaan yang chat udah selesai. Ini ada yang langsung? Silakan. Assalamualaikum Ustaz. Silakan. Assalamualaikum Ustaz, saya mau tanya. Ya. Di kondisi seperti ini kan ada beberapa ahli yang bilang kita harus punya simpanan 3 bulan ke depan atau bagaimana gitu kan. Nah, apakah hal itu termasuk cinta dunia atau gimana ya? Ya. Itu yang pertama. Yang kedua, karena kan banyak juga Ustadz yang mengkampanyekan rubah rupiah ke dinar gitu ya. Nah, menurut Ustadz itu se-urgent apa ya Ustadz ya? Untuk hal ini. Ya, jazakallah. Pertama, menghitung masa depan tuh ada. Maka Rasulullah mengelarang yang namanya wasiat lebih dari 1/3. Karena untuk ahli waris. Ada. Maka diseimbangkan saja perhitungan kita untuk sekian bulan berapa, lebihnya berapa. Silakan. Itu secara hukum. Secara hukum. Terus bagaimana kalau kita sudahlah, saya dalam konteks seperti ini sebetulnya ada yang keduanya lagi. Itu kan masalah hukum. Boleh, silakan. Ada satu lagi, dia adalah daripada mereka kelaparan, saya kasihkan saja. Nanti kita punya Allah. Itu juga boleh. Jadi, kalaupun tidak memberi gara-gara ada urusan, misalkan kita mempertimbangkan berapa bulan ke depan, itu nggak masalah. Tapi kalaupun diberi dan tanpa berhitung juga, maka dalam konteks seperti itu, apalagi dalam masalah sedekah, ada makna tawakal yang lebih khusus. Ada makna tawakal seperti itu. Nah, jadi saya lupa Ibnu Umar kalau tidak salah. Ada seseorang sahabat dengar Ibnu Umar dapat uang. Terus pagi hari loh,
kok kamu ya nggak punya uang? Kan baru dapat uang. Iya, udah saya sedekahkan. Berarti boleh. Jadi sebenarnya dalam fikih sedekah kapan dibolehkan dalam hal itu. Jadi hal ini gini, ada batasan minimal tadi dihitung. Tapi boleh juga gitu lebih. Nah, jadi silakan saja mau yang diambil yang mana, tidak misalkan di save untuk kebutuhan ke depan silakan. Tapi kalaupun konteks lainnya misalkan, ya udahlah, saya tawakal saja boleh juga. Tapi yang tidak, yang dengan catatan jangan sampai ada terganggu keimanan. Maksudnya gini, Abu Bakar ketika menginfakkan seluruh hartanya, Rasulullah nggak masalah. Kenapa? Jadi siapa yang nggak tahu Abu Bakar? Abu Bakar itu kalau menginfakkan miskin pun nggak berubah keimanannya. Jadi memang ada pertimbangan sih. Kalau dikhawatirkan nanti, kalau miskin ntar malah jadi kafir. Nah itu lain lagi. Saya kira kita nggak sampai gitu lah. Kemudian masalah menukar ke dinar. Begini masalahnya. Saya kadang-kadang nggak ngerti dengan para pemerhati akhir zaman. Nggak ada kuliah namanya jurusan akhir zaman tuh nggak ada. Ngada-ngada aja tuh orang-orang. Pokoknya akhir zaman kita pakai dinar dulu. Nanti dulu. Permasalahannya apa? Dinar mau pakai apa? Siapa orang mau pakai dinar sekarang? Orang Indonesia pakai rupiah, hidupnya pakai dolar. Jadi apa urgennya? Kan kiamat sudah dekat. Pertanyaannya, apakah seluruh tanda kiamat sudah habis yang kecil-kecil itu? Belum habis. Maka saya bilang, aduhon, tanggal 15. Itu hadisnya palsu. Bukan palsu lagi. Kalau palsu itu bukan hadis. Itu kebohongan. Kita harus, sekali lagi, yang namanya kiamat itu yang kita hati-hati bukan peristiwa alamnya yang kita takuti. Kenapa? Kita takut fitnahnya. Di antara tanda akhir zaman adalah orang tidak peduli halal haram. Itu kita takut fitnahnya. Kita ikut-ikutan nggak peduli halal haram. Yang salah ketika berbicara akhir zaman, kita bersiap-siap untuk kiamat. Padahal Rasulullah menasehati kalau masih di tangan kalian ada pohon kurma yang mau ditanam. Dan besok dipastikan kiamat, tanam katanya. Saya khawatir ini kerjaan orang tidak beriman juga masalah seperti ini. Kenapa? Kita sibuk bikin akhir zaman, mereka sibuk ingin berkuasa. Fitnahnya menjadi berat kalau mereka yang berkuasa. Ini dari makullah, saya kadang-kadang agak herannya begini. Mereka sadar, ini akhir zaman, banyak sekali keburukan. Kondisi dalam banyak keburukan itu rubah keburukan, bukan siap-siap akhir zaman. Jadi salah mensikapinya. Itu tanda hadisnya sahih misalkan. Akan tetapi mengatakan ini tanda yang dimaksud hadis, itu belum tentu benar. Kata itu bukan hadis, penilaian dia. Gitu. Penilaian dia. Jadi yang benar tentang mensikapi hari kiamat adalah apa yang kau persiapkan untuk hari kiamat. Seorang sahabat bertanya pada Rasulullah, kapan terjadi kiamat? Kata Rasulullah, apa yang kau persiapkan untuk kiamat? Jadi kiamat bagi kita itu kematian, bukan jegar-jegur. Oh, menakutkan. Sampai keponakan saya pada takut juga kalau. Saya bilang namanya kiamat ujungnya satu, kematian juga. Apa yang kita persiapkan untuk kematian? Jadi jangan salah sikap. Oh, kita akhir zaman. Akhir zaman kemudian kita menyerah. Ada tugas dari Allah Subhanahu wa taala yang lebih berat lagi, yaitu apa? Membenci kemungkaran, merubah kemungkaran. Sampai nggak usah berpolitik kita. Kenapa? Akhir zaman. Ini sikap yang salah. Gitu. Salah banget itu. Nah. Kemudian, ini ada pertanyaan lagi. Ustaz, kalau rumah dihibahkan kepada anaknya, kemudian yang menghibahkan wafat, tetapi sekarang dalam kondisi istrinya tidak punya rumah. Saya merasa kasihan terhadap sang ibu ini. Begini. Sebetulnya, tanya, hibahnya sah nggak? Misalkan bagaimana? Kalau sudah terjadi transaksi hibah, itu memang menjadi milik yang diberi. Terus istrinya bagaimana? Tidak mempunyai waris apa-apa. Tidak mempunyai waris. Kalau hibahnya dalam keadaan sehat walafiat, si pemilik harta sehat. Tapi kalau sudah sakit, hibah itu nggak sah. Maka diteliti dulu, hibahnya sah apa enggak. Hibah baru niat, enggak. Hibah belum diucapkan? Enggak.
Hibah belum serah terima, enggak, harus sudah diakadkan dan diserah terimakan. Makanya tadi saya ingin berbicara tentang masalah hibah. Karena sering terjadi masalah hibah. Nah, ada yang lain? Tidak ada, ibu-ibu. Jadi hadirin rahimakumullah, saya sedikit karena memang masih ada Selasa depan ya sebelum hari Jumat. Itu hadisnya maudhu. Nggak usah didengar. Ada orang wallahi yang bersumpah atas nama Allah sesuatu yang belum jelas. Orang Rasulullah kan sering ditanya dalam Al-Quran, kapan hari kiamat? Ya kan Allah yang Maha tahu, kita nggak tahu. Maka yang jadi subhanallah, ada 3 hal yang merusak agama dalam hadis. Pertama, ta'wilul ghalin, orang yang terlalu keras beragama, haram aja bawaannya. Yang kedua, ta'wilul jahilin, orang boboh berbicara masalah agama, ta'wilul jahilin. Yang ketiga, intihalul mubtilin, orang yang tidak beriman ingin merusak-rusak makna agama. Ta'wilul mubtilin. Jadi memang dalam hadis diwanti-wanti jangan sampai. Akan dihadirin rahimakumullah. Tadi masalah kiamat seringkali pastikan hadisnya sahih atau tidak. Kalau tidak sahih nggak usah dipercaya. Pak Ustadz, satu lagi boleh nggak Pak Ustadz? Ini ada. Ya, sebentar ada pertanyaan ini. Itu Pak Ustadz, ya saya dapat share dari teman, itu ada doa Ramadan hari pertama, kemudian kedua, ketiga. Itu sumbernya dari mana ya Pak Ustadz? Hadisnya memang tidak sahih. Hadisnya tidak sahih. Yang tidak boleh adalah meyakini fadilahnya. Tapi berdoanya boleh-boleh saja. Doa itu mau hadis doa juga boleh kok. Doa itu karangan sendiri boleh. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, saya ingin, kan boleh. Berdoa itu bebas loh. Jadi, walaupun hadisnya dhaif, boleh-boleh saja berdoa dengan hal tersebut. Tapi masalah fadilah itu dan ininya ya nggak usah lah. Hanya jadikan pendorong untuk berdoa gitu saja. Pendorong untuk berdoa. Sedangkan meyakini fadilahnya begini, yang fadilahnya nggak usah diambil. Tapi dorongan untuk berdoanya silahkan. Jadi doa itu boleh. Allahumma laka sumtu wa bika amantu. Boleh. Ada yang mengatakan bid'ah. Saya lihat di fatwa nggak disebutkan bid'ah. Yang membid'ahkan aja nggak ngerti itu. Jadi berdoa boleh dengan hadis sahih. Itu lebih afdal. Boleh dengan hadis dhaif. Kalau maknanya baik. Boleh juga dengan karangan sendiri. Boleh. Atau dari ulama siapa kita berdoa silahkan saja. Namanya doa. Tapi yang masalah fadilah ini memang tidak, saya kira yang menjadi pendorongnya adalah melakukan saja, tidak memikirkan fadilah. Yang jelas Ramadan itu yang paling sahih menjanjikannya bukan itu dan ini, menjanjikannya maghfirah dan dibebaskan dari api neraka itu. Dan menarik, Ramadan tidak menjanjikan dunia. Kemudian ini sama Ustaz, saya sempat disinggung infak untuk beberapa berharap dapat lebih banyak lagi. Ini jadi lihat apa hukumnya infak ingin dapat dunia? Syekh Utsaimin menjawab itu salah niat. Kenapa? Niatnya lillahi ta'ala. Bagaimana dilimpahkan? Motivasi targhib. Jadi jangan memposisikan niat targhib jadi niat, nggak boleh. Bahkan kalau Muhammad bin Abdul Wahab mengatakan musyrik katanya, bahaya lagi. Bahaya lagi. Alhamdulillah, saya kira tidak perlu kita berpikir gini. Menjadi motivasi dorongan berinfak boleh, tapi setelah itu menjadi perhitungan 10.000 nanti jadi 100 juta itu nggak boleh. Tapi berharap dapat. Kalau nggak dapat ya jangan marah, kan berharap saja. Jadi jangan disalahkan, jangan salah posisi antara niat dengan motivasi. Beda. Lihat lillahi ta'ala. Kali aja dapat, itu kan motivasi. Nggak dapat ya nggak usah marah. Jadi yang tidak boleh, nanti saya bayar utang bulan depan, saya mau infak dulu nih. Itu kan memastikan hasil. Emang pasti dibalas langsung? Enggak kan? Makanya sekarang kan terjadi seorang ustadz, infak, sedekah. Ada yang sedekah
Saya dengar sampai 200 juta. Nanti sembuh. Karena dia ingin sembuh, infak. Nggak sembuh-sembuh, pusing dia. Jadi memastikan hasil ini yang dimasalah. Memastikan hasil. Makanya yang namanya ibadah itu tidak ada kepastian hasil. Yang ada berharap. Maka ketika Ramadan berharap diampun dosa. Berharap dibebaskan dari neraka. Berharap diterima sholatnya. Berharap, nggak memastikan. Saya kira ini yang saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Ibu-ibu yang saya hormati, kalau memang ada yang usulkan usulkan saya ke panitia, nanti panitia memberitahu kepada saya apa yang kita bahas. Nanti insya Allah kalau pertanyaan-pertanyaan yang sederhana, saya menjawabnya bisa langsung atau melalui, jadi ada judul-judul kecil saya tulis saya upload di YouTube itu, supaya menjawab beberapa pertanyaan yang sering membingungkan. Seperti tadi, zakat fitrah nggak boleh pakai uang. Subhanallah. Allahumma laka sumtu bid'ah. Subhanallah. Jangan kayak begitulah. Jadi, ya sedikit demi sedikit saya upload di YouTube agar menjadi rujukan langsung. Ya saya sadar lah, tidak semuanya suka membaca, ada yang suka dengar saja. Jadi kalau lebih senang mendengar daripada membaca. Membaca, ya masalah-masalah yang sangat urgen baru. Kayak gitu ya, insya Allah. Kayak gini, mungkin sekali lagi, alhamdulillah hari ini ada 56 peserta yang alhamdulillah nggak beda-beda amat dengan ketika di Masjid Yasmin. Ini ada satu lagi pertanyaan. Bagaimana bila seorang anak meminjam uang pada orang tuanya, lalu belum terbayar hutangnya, tapi orang tuanya meninggal? Itu menjadi harta waris. Pinjaman. Jadi salah satu yang menjadi waris adalah piutang. Kalau utang tidak ada waris. Kalau anaknya baik, dibayar sama anaknya. Kalau enggak, piutang, maka enggak ada waris utang. Utang itu wajib dibayar dari harta yang meninggal sebelum dibagikan. Itu utang. Tapi kalau nggak punya harta, tergantung anaknya mau bayar atau tidak. Kemudian yang kedua, piutang itu jadi harta waris. Piutang. Jadi harta waris. Maka pertanyaan ini langsung menjadi harta waris yang dihitung. Misalkan yang minjemnya anak, berarti dikurangi jatah dia. Hari ini banyak yang bertanya tentang waris ya. Saya kira ini yang bisa sampaikan oleh kesempatan hari ini. Hadirin rahimakumullah, sekali lagi mari kita berpikir tentang akhirat kita. Kiamat itu sama dengan kematian. Jadi yang ya sama aja kita persiapan kematian. Ujung-ujungnya kiamat kematian juga. Jadi nggak usah terlalu heboh kiamat. Sampai ponakan saya di Garut itu takut juga. Yang di Curug juga ketakutan juga gara-gara dukhon. Nah, yang jelas mari kita siapkan keimanan menghadapi kematian. Barakallahu li wa lakum. Jadi ini mudah-mudahan Allah kuatkan iman kita di bulan Ramadan. Iman kita terhadap akhirat, yu'minuna billahi wal yaumil akhir, dan kita merubah tingkah laku kita dengan pertimbangan akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.